Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Ketemu lagi di Delman Go. Akika Ingrid Wijanarka, Eke Debbie Sairtian. dan Yang Senur. Yeay. Wah, ini kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu begitu ya, karena kita bisa bersama Yang Tenur. Waduh. Oh, biasa aja lagi, Bukan untuk Eke. Kalau Eke bosen ya. Kalau Eke. bukan soal bosen. Lo Tapi- tinggal sweet, yang baca puisi gue oke. Iya. Kan itu tuh. Maksudnya adalah untuk para Gampang. generasi penerus begitu, karena mereka ini kan ingin seperti living legend Yang Yang Senur. Senur. Enggak juga deh. You biasa are aja. living legend, please. Living legend. Jadi sekarang kita mau ngobrol dulu. Kita urek dari masa kecilnya Yang Senur. Betul. Gimana, coba ceritain masa kecil di Mande, lahir di Mande, besar di Mande. 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 Anak konai, Mande. Mande. Itu kan Ambon. Di Jakarta apa di Padang, Kak? Di ini tuh gampang gue Yayang aja deh. Kan kita kan ke barat-baratan Yayang. Iya, tapi kan biar deket dengan adik-adik yang sedang menonton. Jadi babe gue itu duta besar di Manila. Iya. Oke. Jadi kami di situ tuh 9,5 tahun, karena 2 term gitu. Oh. Di situ gue belajar bahasa Inggris ya, kan sekolahnya semua orang pakai bahasa Inggris di sana. Terus di rumah gue, babenya Tahun gue berapa itu? 56 sampai 65 Oh, jadi besar di sana Iya. dong. Tapi lahirnya di Paris. gue pikir Padang atau ya Paris. Jangan sedih ya, Paris. Paris. Desa udah di Paris, lahir pula jebret. Kita ke Paris baru tahun-tahun 70-80 Emberan. Oh, jadi lahirnya di Paris. Babe gue duta besar pertama Indonesia Waktu itu buat di Paris. Prancis. Iya, anak keberapa? Satu. Oke. Cuma sendiri. Jadi lahir di Paris, terus habis Besar itu di Manila. besar di Manila. Terus Dan di rumah itu babe gue, nyak gue, tante-tante gue tuh bahasa Padang sama Belanda. Nah, jadi desa kuping udah bisa mendengar bahasa Belanda, bahasa Padang. jadi deze kan goed Hollands praten Ja. ya. Sai. Weet je wel? Darong. Darong. Oke. Kemudian Paris, Manila. Dari Manila kemana? Udah kembali ke Jakarta, udah terus. Ada pengalaman lucu nggak waktu di Manila? Sekolah di Manila, besar di Manila. Umur berapa tuh ya berarti? Dari 4,5 sampai 13. Sampai 13. Oh, lumayan loh, sampai remaja loh. Iya. At least masih ada ingetannya begitu. Yang paling Oh dingin iya, apa? gue sekarang tiap 5 tahun tuh mesti ke Manila, reuni sama teman-teman sekelas. SD ya istilahnya teman-teman SD. sekelas ya. Ini sudah 3 kali gue kesana bolak-balik gitu. Maksudnya setiap 5 tahun itu ada Ruby Velada, apalagi gitu. Sekarang dikit lagi Diamond, nanti ini tahun depan Diamond. Masih kenal sama mereka. Oh gitu, jadi Ye tetap keep in touch sama mereka sejak Ye pulang juga ya? Iya. Karena Ye pasti ada rasa kehilangan namanya besar. Enggak juga, keep in touch-nya belakangan waktu kita udah mulai Ada sosmed. itu Jadi baru bisa ketemu. keep in touch. Baru ketemu mereka tuh dengan senang hati gitu. Oh, Tapi ya, ketemuannya di Manila. Oh Reuniannya. iya, Wih, iya. senengnya. Sekolahan kan. Oh, senengnya.
Sekolah apa namanya dulu? Assumption Convent. Oke. Tapi bukan berarti gue tinggal di convent, enggak, Iya, iya. sekolahnya aja Sekolahnya. Katolik. Oh. Ya gue Katolik soalnya. Iya, Ya gue sekolah Katolik, babe gue Islam, Iya. gue Hajah, Oke. pacar gue Protestan. Protestan. Tuh kan, sama ya. Eka di Bineka rumah. Tunggal Ika Indonesia Raya Iya, deh, di ya. rumah Eka ada yang Saya- Muslim, ada yang Imrekan, ada yang Lebaran, ada yang Natalan Gue ya. nggak ngerti dan Bahasa Gol, itu Gol. Ini bukunya. Oh Oke, iya, Kak. tetap gue ya. Nanti kita cerita. Nah, oke, abis dari Manila kan ke Jakarta. Iya, Kalau udah. nggak salah dari situlah mulai setelah beberapa tahun di Jakarta, mulailah apa namanya kehidupan ya, sebagai pekerja seni mulai tampak begitu. Ingin tahu pada saat mulai itu adalah kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah bersama Kak apa namanya Mas Arifin. Mas Arifin itu Gimana ketemunya Di- dulu Mas Arifin? iya. Jadi Itu gue bagaimana? gue waktu lepas SMA udah mahasiswa di UI, gue pengen nampang ya, pengen show gitu kan. Ambil fakultas apa UI? FIS, ilmu sosial waktu itu. Yevis deh, fish. Itu bahasa Belanda. Oh, iya, Fis oke. bahasa Belanda kotor. Ya. oke. Ini Fakultas Ilmu Sosial. Oke. Fakultas ilmu sosial. Ilmu sosial. Nah, terus gue pengen nampang kan, jadi gue ke Tante Non Kawilarang, gue Oke. pengen foto model. Tante Non Kawilarang adalah ibunya dari almarhum Almarhumah Rima Rima Melati, Melati. almarhumah Rima Melati, dan waktu itu punya IMA, International Modeling Indonesian Indonesian Modeling Agency. Nah, gue pengen sekali gitu Ikut jadi gitu. peragawati. Tante Non latih gue atas dari bawah, granit gitu. Granit katanya. Granit, nggak bisa. Karena kaki gue tuh kayak kaki meja. Menurut dia. Iya. Waktu itu kan lagi zamannya miniskirt, jadi Iya, iya, kelihatan iya. sekali bahwa Iya. kaki gue kurang kredibel. Iya. Oke. kurang langsung. Kurang visible Oh, ya. Oke. Jadi apa ya? Tapi kan gue suka nonton di tim. Iya. Aha, kok bisa tuh diajak Sukma, ayo tari Bali, ayo. Sukma Ih, siapa nih? Sukmawati Soekarno. dia kan Sukmawati belong to Soekarno. grup yang Bali gitu kan. Terus tapi gue berdiri aja capek. Ya kan Bali itu gimana? Iya kalau Iya, iya. Baru berdiri udah capek gimana jegetnya gitu nah, kan. jadi nggak jadi. Oh ada sandiwara. Oh gue ikut gue ikut itu teater kecilnya Mas Iya. Arifin. Iya. Oh, ketemunya di situ. Iya, gue jadi anak Tetap buah. tapi ketika dipercaya sama Mas Arifin untuk menjadi apa namanya penulis itu kenapa bisa? Kalau Mas Arifin tahu gitu kalau Anda bisa membantu sebagainya. Enggak bisa, dia nggak tahu apa-apa. Gue Dia- anak buah banget, anak buah banget. Gue paling dongo gue gitu. Oke. Gue cuman kalau lagi pementasan nama gue di DLL gitu. Oke. Jadi DLL jadi maksudnya nggak ditulis ya yang gitu enggak. DLL. Tapi Anda DLL. tapi akhirnya Anda membuktikan gitu kan. Ya enggak, terus udah gitu dia kan bikin film, dia bikin film, terus gue ikutan, gue pengen show kan. Oke. Jadi gue memajukan diri, mas saya ikut dong filmnya Suci Sang Primadona, dia bikin spesial Suci buat Sang gue. Primadona. Nah, dia bikin spesial buat gue peran, ada 2 scene gitu. Kok spesial karena dia suka sama J apa belum? Enggak, belum. Waktu itu belum. Kena gue maksa aja gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, terus sampai di situ kayak kena gue satu-satunya cewek teater kecil yang ikut. Gue selalu bilang, Mas, Minu, Mas itu udah break. Soalnya dia nggak ngerti waktu break. Oh, iya. Sementara Desa Oh, jadi orang DC Lampung- yang ngopengin Nah, dong. Memanjakan. Iya. Orang Lampung kan jam 12 udah capek, mesti Iya. makan kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi gue yang mesti ingetin dia nih jam 12 gitu. Iya. Lama-lama Sekpri, Bo. Sekretaris pribadi. terus lama-lama dia ya seneng lah gitu. Dia masih punya istri ya sudah lah nggak apa-apa lah dia ceraiin terus gue ceraiin gitu. Nah dia itu kan seorang sastrawan ya. Iya. Jadi gue jadi ketularan dia, Oh. ketularan bahasa Indonesia gitu. Iya, iya, Nah iya. itu yang gue lagi concern sekarang, lagi sangat prihatin pada bahasa Indonesia kita. Ah, ah. Kata jikalau, kata kalau misalnya, itu kan kalau bahasa Inggrisnya if kan, Iya. belum terjadi kan. Iya. Jadi Inge bilang kalau dia lapar, itu masih koma. Iya. Kalau dia lapar dia tidak traktir orang kayak begitu dimasak sendiri kayak gitu ya. Mestinya kan Inge bilang dia lapar, atau Inge bilang bahwa dia lapar. Oh, kita bicara masalah grammar dalam bahasa Indonesia apa sih? Ya, Akal peletakannya. sehat, Iya. akal sehat. Oke. Ini akal sehat. Logikanya. Iya logikanya kok Iya. kita bangsa Indonesia maaf
sekarang udah hilang banget logikanya. Saya setuju. Hilang ya. Udah tahu korupsi itu nggak benar, dilakukan juga kan berarti nggak pakai otak, ya kan? Engkau nggak takut ketangkep kan gitu misalnya gitu. Nah, dalam sastra ini yang ingin dikembangkan kembali Nah, oleh karena itu sastra ini penting sekali, harus digalakkan dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. berikut tata bahasanya ya. Iya, karena bayangin aja anak-anak gue tuh disuruh ngapalin buku-buku sastra lama, judulnya, pengarangnya, sinopsisnya. Cuma lu mesti baca the whole book baru bisa nangkep esensi dari buku itu. Salah asuhan, ada kapal ke Padang. Nah, itu mesti dibaca seluruhnya gitu. Iya, sehingga bisa tahu yang dimaksud dengan kayak yang ini adalah jikalau itu atau apa yang tertata. Ya, jadi akal sehat itu jadi supaya jalan gitu. Sekarang gini, maaf ya, seragam sekolah juga ngapain sih pakai long skirt gitu. Kan kita anak-anak sekolah dulu kan pendek-pendek ya skirtnya, karena bisa lari dan perlu matahari juga, nggak usah dia tutup-tutup. Nah ini juga itu akal sehat. Karena busana itu bukan busana Islam, bukan identitas Islam, itu adalah busananya Timur Tengah. Jadi ngapain kita mesti ikut-ikut gitu loh. Itu satu. Kedua juga Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, not only one of religion gitu. Iya, jadi apalagi kalau dipaksa yang Kristen juga mesti pakai itu. Jadi di sekolah negeri itu mestinya kembali ke dulu deh. Seragamnya kembali ke dulu, ya kan? Balik di tahun itu ketika bersama teater kecil. Begini Kak, kenapa kita mau mengupas ini? Karena kita bicara masalah generasi penerus yang sekarang tiba-tiba muncul di layar kaca tanpa ada proses. Sementara dahulu kita tuh melalui proses di atas panggung dahulu, bermain sandiwara dahulu, either sandiwara panggung or radio. Nah, kenikmatan di atas panggung itu bermain sandiwara yang tidak bisa diulang. Kalau film kan bisa retake. Nah, itu bagaimana Kak? Bagaimana proses esensinya? Itu gimana esensinya? Itu lagi-lagi ke masalah kita ini suka instan, apa-apa instan gitu, kopi juga instan gitu kan. Jadi tapi zaman sekarang kan emang zamannya instan. Nah itu dia, kalau kamu instan nggak bakal maju, nggak bakal bagus lah gitu. Nah kenapa gue udah living legend gitu. Oke. Karena gue berlatih dalam teater itu kan diulang-ulang tiap hari. Menurut ceritain proses latihan prosesnya begitu, berlatih menghafal dialog. Menurut dia udah cukup tapi tetap belum gitu. Iya, si sutradara bilang mesti latihan tuh penting. Orang musik juga mesti latih kan. Iya. Orang musik mesti berlatih. Jadi apa-apa itu mesti berlatih, apa-apa itu mesti berproses gitu, baru lo bisa menguasainya gitu. Nah itulah, jadi ya begitulah. Ya itu masalah reading tadi tuh Kak, latihan kemudian menghafal. Banyak yang kita lihat bahwasanya baca skrip aja di depan kamera waktu motik begitu untuk yang sekarang ya. Nah, bagaimana perlunya gitu memasukkan diri kita ke dalam skenario, kan itu harus sebelumnya ya Kak? Iya, harus supaya bisa menyimaknya dan gue suka lupa sekarang menghayatinya. Jadi mesti susah nggak? Menghayati itu susah nggak? Ya kalau gue sudah berpengalaman tidak susah ya. Sebetulnya gampang. Gue gini, gue kiatnya adalah misalnya gue memainkan sebuah peran, terus gue pikir ini kayak Debbie ya. Ya udah, kok nyontek aja Debbie. Gue nyontek Debbie cara ngomong, cara jalan, cara bagaimana gitu. Tuh, gue nyontek aja dia untuk memasukkan karakter itu pada karakter gue. Gitu. Nah, itu cara gue tuh. Kalau Christine Hakim dia ini survei, dia research seperti waktu dia main Wanita Terpidana, dia gendutin badannya, dia jalan terseok-seok sama sendal gitu lah kira-kira. Iya, itu latihan juga kan? Iya, jadi banyak cara sebetulnya, tergantung orangnya mau memilih yang mana cara yang berkenan di dirinya begitu. Hanya
kayak yang waktu menerima pertama kali Piala Citra sebagai pemeran pembantu Bibir Mer itu apa sih film Bibir Mer itu yang kau adaptasikan ke dalam dirimu sebagai pemeran? Gue nyontek Mbak Sito Resmi Rendra. Kan itu orang Padang nih. Iya. Sementara peran tersebut udah Jawa banget gitu. Oke. Jadi gue menaruhkan diri gue tuh sebagai Sito Resmi. Jalannya terus ngomongnya gimana gitu. Berapa lama tuh Ye mencoba mengadaptasinya? Seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya. And the whole time lagi syuting, jadi gue terus merasa itunya dialeknya logat Jawanya. Iya, itu dengan sendirinya datang. Karena gue sudah menganggap diri gue itu Sito Resmi. Nah, menanggapi tadi mengadaptasi ya, yang akhir-akhir ini yang saya sungguh kagum kepada seorang Yayang Senur nih Kak Ebi adalah di On Demand Day. Wah, itu dahsyat sekali. On Demand Day. Begini Kak, seperti yang Anda melihat ya, Kak Yayang ini selalu dikenal mempertahankan budaya Indonesia, baik yang paling gampang aja dulu deh, tradisi kultur busananya. Beliau ini sehari-hari pagi, siang, sore, malam ya begini begitu ya. Iya loh. Jadi ketika ada film On Demand Day, selain saya juga memberikan penghargaan kepada produser yang mau membuat On Demand Day ini, tapi seorang Yayang Senur ini sangat dahsyat mainnya. Ceritain dong, gimana sih bahagianya dirimu sebagai orang Padang bisa membuat On Demand Day itu layak tampil di festival barat sana. Ya, memang dahsyat karena gue kan nggak biasa bahasa Padang. Cuma dengan biasa Perancis sama Inggris. Tapi bisa kan? Bisa, cuma nggak biasa. Iya. Kan gue tinggal di Jakarta the whole time kan. Nah, ini gue udah senang kan, gue diajak oleh si Paul saudara ini. Syuting itu gue pikir asik itu, ternyata susah susah banget karena bahasa Minang yang dari Maninjau itu dia ada kata-kata tertentu, ada susunan kata yang nggak biasa gue, jadi gue mesti apalin. Jadi gue apalin kayak gue ngapalin bahasa Prancis. Gue apalin betul. Itu susah setengah mati susah gitu. Udah ngapalin itu kalimat tersebut karena ada kata-kata yang kayak orang Jawa kan suka bukan bilang kamu siapa kamu gitu kan, dibalik-balik gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi gue mesti hafalin dan setengah mati, belum lagi mengingat-ingat intonasinya. Jadi gue nggak sempet acting. Itulah gue udah. Teman-teman gue yang tahu gue, lu kayak lu banget ya, yang habis gue nggak sempet nyari karakter, nggak sempet nyari karakter buat itu. Gue sibuk dengan hafalan. Tapi dahsyat itu, dan itu dikagumi oleh di mana tunggu dulu saya lupa ya. Ditayangkan di luar negeri begitu. Bukan. Enggak lah, belum sampai ke situ. Sehingga orang luar juga bisa tahu kultur dari bagian Indonesia itu, Sumatera itu bagaimana gitu loh. Iya. Di situ yang paling penting adalah bahwa perempuan itu berani. Perempuan berani dan dia yang mensiasati kalau ada apa-apa. Jadi kalau dibilang dia licik ya begitulah. Berstrategi ya. Jadi dia harus mampu berstrategi. Itu kehebatan orang Minang, perempuan Minang di situ. Yang aku penasaran, Ye kan gaya berpakaiannya kan seperti ini dari sejak kenal Ye sampai sekarang. Apa yang membuat waktu itu Ye terpikir untuk gue kayaknya gue cocok pakaian begini atau gimana? Ada ide untuk berpakaian begini, apa emang dasarnya Ye suka apa gimana? Ya tentu saya gue suka ya, kan sangat nyaman begini ya. Tapi itu sebetulnya karena gue kalau mau beli baju yang biasa, gue takut ketemu orang yang ini sama. Untuk gue ke toko Matahari, tak ketemu orang bajunya sama, gue nggak suka. Gue mau yang eksklusif mahal, butik ya, jadi nggak sanggup. Dan kebetulan, untuk mengajarkan itu jilbab lula itu salah gitu loh. Jadi gue begini. Dari umur berapa jadinya Ye pakai baju gaya begini nih? Yang jelas sih waktu gue udah masih SMP, itu pakaian resepsi ke pesta kawin itu pakai. Udah selalu pakai.
karena gue dari kecil kan di Manila, anak kota besar. Jadi apa-apa ada occasion apa gitu, gue pasti pakai Mau baju nggak kurung. mau Iya. memperkenalkan. Lebaran, 17-an, pasti gue. Jadi gue dari kecil udah biasa gitu. Oh, Nah, jadi sama. waktu ya berlatih di teater kecil Oh gitu. itu masih blue jean. Oh, itu masih jeans. Masih blue jeans, Masih anak jeans. jeans sama Iya. kaos Iya, gitu. iya, iya. Begini nih setelah sadar bahwa loh kok orang pakai jeans, apa sih baru gue begini. Jadi ini kira-kira Jadi 20 tahun. udah menikah sama Bang Arifin waktu itu ya? Belum juga? Belum. Oh. itu masih kalau pesta baru gue pakai kain kebaya, pakai baju kurung, pakai songket. Kalau pesta resepsi. Atau yang Soalnya sampai- geng gaul ya, kalau Ye tahu ini Ibu Yayang Arifin ini dimanapun ketemu ya beginilah gaya pakaiannya. sekarang gitu udah 20 tahun begini. Udah 20 tahun begini, jadi beginilah. Mau siang, mau sore, mau malam. Hebat, ya hebat, beginilah. hebat, konsisten. Hebat itu Oh. namanya. Iya. Kayak yang setelah mendapatkan lebih dari 4, kalau nggak salah 4 ya, ada Piala Maya, FFI itu apa namanya penghargaan. Apa sih lo ya? apa sih artinya sebuah penghargaan buat orang seperti kita ini atau seperti kayak ya? Bahwa kita diakui, Ya, bahwa kita prestasi. bekerja dengan baik Iya, iya. dan diakui gitu. Hmm. Yang gue paling gue banggakan tuh yang ini, yang piala Maya. ya itu juga piala Festival apa sih, Film suka lupa deh ini. Citra. Saking kebanyakan ya pialanya. Bukan, ini yang paling ultima itu yang terakhir tahun lalu. Eh, Sebagai apa di film apa? bukan sebagai, aduh kok bisa lupa ya gue Iya, bego iya, deh oke, gue. oke. Coba diingat. Penghargaan seumur hidup. Oh, Lifetime achievement. achievement. Oke. Lifetime achievement. Saya setuju dong. Itu. Saya setuju sampai hari Karena ini itu aja dong. Anda masih. Karena itu adalah yang paling top dari di FFI. Jadi semua piala cita yang gue pernah dapat, 2 piala Ica, 2 piala cita yang Iya, gue pernah dapat, iya. itu ditutupin dengan itu udah luar biasa. Betul. Itu luar biasa. Karena gue bukan saja pemain, tapi gue juga karyawan. Gue kan waktu sama Mas Arifin mencatat skrip, Iya. mencatat continuity. Iya. Continuity, Ya mencatat Allah, coba gue continuity. catat. Waktu itu belum ada laptop, belum ada monitor, Itu. catat. Jadi ya tulis satu Rambutnya persatu. begini, catat rambutnya begini. Si Debbie senyumnya simpul, si Inge senyumnya lebar, itu dicatat. Iyalah, untuk continuity namanya juga kan. Ya, itu. Hmm. Dan ini juga membuat apa namanya bahwasanya kita tidak usah khawatir, apalagi kalau di barat semakin tua semakin gaek gitu ya istilahnya, semakin dahsyat. Coba lihat aja bangsa Robert De Niro atau Meryl Streep dan lain sebagainya, seorang Yayang Senur sampai hari ini masih berkarya begitu kan ya. Iya, Jadi- tapi nggak pencatat skrip lagi. Iya, pemain, sekarang udah jadi pemain. Cuman artinya melewati proses itu. Jadi gue bener-bener seumur hidup gue di film memang Iya. gitu. Ini juga terakhir kan Gimana? kegiatan terakhir kayaknya baru syuting ya kemarin ini ya. Iya, terakhir itu judulnya tuh kan gue tahu belakangan suka lupa. Ya itu kalau soal lupa ya namanya universitas maksudnya bukan Iya. usia. Sekarang gini aja Kak, siapa tahu ingat. Nah sekarang mau main tuh Primbon. Yang Oh, yang itu Primbon. baru ingat, baru ingat. Sutradara Rudi Sudjarwo. Oh, Mas Rudi, oke. Kak, Kak. Jadi apa di situ? Jawa. Ya, Jawa lagi. Nenek Jawa lah. Iya. Oh, oke, syutingnya di Jakarta. Enggak di Klaten. Oh, di Jawa. Primbon Oke, gitu. Primbon. Kak, karena lama di Paris, Anda tuh sekarang selalu terkenal senang sekali dengan lagu. Ayo dong nyanyiin buat teman-teman Dalmando. Quand il me prend dans ses bras. Itu. Terus? Iya, Terusin. terusin dong. Tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ya, Tuleju berarti ada roti dong. Iya, Tuleju. Ada rotinya ya. Ada. Enak. Oh gitu, ya paling suka lagu itu. Ya, yang gue hafal sih. Kalau itu dong, sedikit bahasa Manila sedikit. Tagalog ya? Tagalog, ya. Tagalog, coba. Hai, gue lupa deh gue mau ngomong apa. Mau bilang, ayah apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Ya ampun, seneng. Mengenang umaga sa inyong lahat, pagi pada semua. Hmm.
gue nyanyi lagunya aja deh. Jadi nyanyi. Sabuhay ko'y labis, ang hirap at masakit, ang pusong umiibig, mandilaw ang ng langit. Dahil sa'yo. Lain, kinya lain. Kinya lain. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay, dapat mong tantuin, wala nang ibang giliw. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Jadi karena engkau, saya mau hidup sampai mati. Iya. Lagu cinta kan itu kan sebenarnya. Dan kan? kalau Tagalog itu kadang-kadang ada similar dengan Indonesia, sandal dan lain Oh sebagainya. iya, Itu angka 5 sama. Iya. Coba gitu. 1 sampai 10 Tagalog. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walu, siyam, sampo. Oh, ya jelas aja ya dari 4 tahun sampai SMP. Tapi bahasa Inggris semua gitu kan. Oh, tapi kan mau nggak mau. Di pasar aja bahasa-bahasa Tagalog. Oh, masih nyantol nggak sampai sekarang? Sedikit beberapa kata. Kalau jumpa sama teman-teman tadi yang ya bilang reuni. Oh, bahasa Inggris. Oh, bahasa Tapi Inggris. mereka suka bahasa Tagalog juga ya, gue bisa ngerti. Gitu. Oh. Tapi kan biasanya bahasa Inggris. Oh, kalau waktu di Paris lahir sampai umur 4 tahun. Enggak, cuma numpang brojol sampai 6 bulan apa 1 tahun. Kalau bahasa Belanda belajarnya dari mana? Oh, di rumah. Di rumah kan? Van huis uit. Aja. Ya, van huis uit. Jadi dari rumah belajar. Kak, ini anak-anak gimana Kak? Ada yang meneruskan nggak? Apa Kak marah Nggak atau ada. apa? Mereka Nggak ada. mereka senangnya yang sekarang media, Iya. di digital media dan Si Nita Nazira, si Bubu dia di media dia. Si Mara bisnis. Iya. Tadinya mereka mau pengen main film, tapi nggak laku tuh. Cuma dikasih peran-peran kecil. Nggak apa-apa, karena apa? Pekerja seni itu bukan hanya berakting saja, tetapi ayo modali aja gitu supaya kita bisa membuat film-film yang bagus, begitu kan? Anak berapa sih, Yai? 2, Anak 2, laki perempuan? perempuan laki. Perempuan laki. Dari masing-masing punya 3, jadi 6 cucu. cucu. 6 cucu loh sekarang. 6 cucu loh. sekarang dan maaf kalau di Padang nenek itu apa? Andung. Andung. Gue dipanggil Andung. Dia dipanggil Andung. Ya, kalau bahasa Minang sih Anduang gitu kan. Tapi ya Ada Andung. Andung. aja, Andung ini sibuk untuk ngemong cucu apa in Padang? Tahu, cucu. Cucu lah ya. Soalnya kalau kita incu gitu ya kalau Oh, apa cucu namanya. juga. Ah, Iya, pokoknya sejak Bang Arifin meninggal, ia udah nggak berpikir untuk menikah lagi atau Aku apa? punya pacar. jangan tanya dia, tanya Eka. Oh iya tahu. Loh, Ya kan sahabat Eka. yang bersangkutan dong. Dia punya apa sekarang? Udah 20 tahun sama dia. Waduh. Musisi. Oh gitu. Gak usah Terus disebut. nggak usah disebut. Nggak pengen ke jenjang. Enggak usah deh, dia Kristen, gua hajar, kayaknya enggak nyambung deh. Ini nggak usah disebut. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. Jadi ia berjalan. Tapi bukan karena agama tidak bukan. bersamanya karena udah masing-masing udah berusia Karena dia jadi enggak, karena dia udah 2 kali kawin cerai, dia udah enggak Bosan percaya. deh. Dia enggak Dengan- percaya sama institusi perkawinan. Oh, oke. yang penting soulmate aja lah ya. Tapi mendingan gitu nggak sih? Jadi yang penting kita punya teman bicara juga. Iya dan tidak, sama aja sebetulnya. Kenapa dan iya dan tidak? Bisa iya bisa tidak. Iya. Tanya Eka aja deh yang jomblo gitu kan ya kan ya. Iya, jomblo dan- Single but happy Iya. gitu kan. Kayak lagunya si Poppy ya. Awas kalau lupa lagi. Poppy. Banyak lupaannya, Oh, si tapi Opi untung ikut. akhirnya inget. Si Opi ikut di Mandi Primbon, Oh, Opi, bagus. Nugi, Oh, Happy bagus. Salma, iya ikut semua. Nonton deh. Nonton nanti kan belum keluar kan film kan gitu. Tanggal 11 dia keluar. Oh, cepet ya. Oh, Baru iya, syuting betul. terus nonton. Enggak, syutingnya tuh udah bulan Desember. Oh, Desember. Cuman bagian Ye pas baru kemarin. Enggak, yang kemarin itu filmnya lain lagi. Oh. Itu oleh si pokoknya produsernya itu Hanung Bramantyo. sutradaranya Dimas namanya itu judulnya Beautiful Pain. Gue nggak suka deh judul bahasa Inggris tapi itu dia Beautiful Pain. Gue jadi
ibu yang anaknya mau cerai, gue nggak setuju. Mbak Imong. Mbak Imong. Mbak Imong itu mantu gue, si Raihanun dari anak gue nggak setuju dia cerai, karena itu berarti kan fasilitas gue hilang. Oh iya. Jadi gue ribut terus sama anak gue gitu. Oh, itu ceritanya. Nah itu capek nggak Say kalau dengan usia sekarang ini untuk Nggak. melakukan acting yang emosi dong berarti karena Iya. karena Iya, tapi marah-marah karena udah terus. biasa kali ya. Jadi gue udah tahu kiatnya bagaimana. Tapi makan pagi gue itu havermort. Havermort 3 scuppern, 3. All out ya, Havermort ya. All out. Havermort. Antara old sama baby, ya kan? Itu karena orang bilang kan semakin tua semakin menjadi Baby, ya. Gue havermort tuh udah 25 tahun yang lalu. Iya. Sorry, Eka juga Eko, SD. Eko. Kalau ke juga. sekolah Havermort dulu. Havermort 3 scoop. Ya, 3 sendok makan Iya. plus 2 sendok makan gula. Itu energi gue. Gula. Iya nggak takut kan? Enggak, karena gue nggak makan nasi. Gula pasir. Iya, karena gue nggak makan nasi. Maksudnya dicampur Iya, gitu. iya. Maksud gue itu dia. Diaduk. Gue nggak suka makan nasi karena itu bikin perut gue gede. Gue nggak suka sweet yang kue-kue yang Kue-kue sweet. manis-manis, Gue nggak suka juga. cookies. Jadi gula gue aman. Oh, untuk ya untuk kekuatan gitu. Tapi kan, emang iya setuju nggak ya dengan semakin bertambahnya usia, jangan menghentikan kesibukan ya. Artinya kita harus tetap beraktivitas, ya kan? Katanya begitu, ya kan? Tapi Katanya yang begitu dilakukan kan. juga seperti itu. Iya, kan? tapi nggak mau ngapain lagi. Iya, ya tetap beraktivitas gitu kan. Ada syuting ya syuting. Kalau Iya lagi dong, nyari iya syutingnya ngapain? Apa ya? Nggak tahu. Ini kayak gini udah ajak-ajak sama lu makan Suka masak nggak? Kak? No, sama. masak, oke. Sama dong. Saya Padahal juga kan. Eka masih suka lah agak tapi oseng-oseng segala macam dioseng sama Eka. Paling gampang itu apa? Wortel, oseng, sayur-sayur oseng. Oh, gue Paling gampang. Kan rebusan. Oh, rebusan Rebus loh. air. gue rebus air aja gosong. Rebus air aja gosong. Karena kelupaan. Faktor U dari tadi kan udah 12 yang Iya, lupa kan. iya. Jadi dia rebus air ditinggalkan sambil nonton. Lama-lama dilihat udah gosong. Tapi pernah Mas Arifin tuh jadi visiting professor di Hawaii. 4 bulan kami di sana sama anak-anak masih kecil tuh 3-4 tahun. Gue masak. Mau nggak mau. Oh iya, masak No di sana, maid ya, mau nggak ada nggak mau. maid. Masak nggak gue mau. rendang, gulai segala Tuh macam. kan, dia bisa masak. Jadi kalau perlu gue bisa gitu. Iya. Kalau nggak perlu ya Enak nggak tinggal di Hawaii waktu itu? enak sekali. Ya? Enak banget. Karena Hawaii, itu juga Hawaii masih bersih ya. Iya. Tahun berapa sih? Tahun 84. Ya, Naik bus kemana-mana tuh pertama kali gue naik bus kemana-mana gitu. Kak, kenapa kayak yang tidak menulis pengalaman-pengalaman kayak? Iya, gue nggak tahu, males kenapa ya. Karena begini, kadang generasi muda itu perlu literasi begitu loh. Iya. Literasi dalam bahasa mereka dan dalam kenyataan pekerjaan yang dikerjakan di Indonesia begitu. Jadi jangan ke barat-baratan. Kadang-kadang kan kultur barat diadaptasi ke sini nggak bisa. Kita harus pakai unggah-ungguh ke produser, ke sutradara dan lain sebagainya. Kalau di barat kan nggak suka, ya kan? Demo, minta naikin gaji 1 union, ikut demo depan Hollywood begitu. Gimana Kak? Iya, aku males orangnya. Oke. Males. Tapi Gue kalau nggak males tuh gue udah jadi profesor sekarang. Betul, Nggak main percaya. film, gue sekolah terus jenjangnya gitu. Karena gue pinter, tapi males. Percaya. Males. Tapi sekarang gue pernah ya di SMP kelas 1, saking gue malesnya, itu susternya kasih gue 0 min. udah nol pakai minus lagi. Gue naik kelas dari kelas 1 SMA ke kelas 2 itu min 14. Kimia, ilmu ukur sudut, ilmu ukur ruang, aljabar itu semua 3. Di raport. Jadi yang bagus apa? Yang lumayan tinggi deh. Bahasa sama sejarah, bahasa Jerman. Oh, iya dong. Bahasa Inggris nomor 1. Terus segala macam Iya. Tagalog bisa, Iya. Prancis Kan bisa, tapi sekolah- Inggris bisa. Tapi di sekolah kan ngomongnya tuh Tagalog. Tagalog. Bukan Tagalog. Tegal. Tegalog. Tagalog. Oh, Tagalog. Oke. Sekarang nih sampai sejauh ini gimana Ye memaknai hidup Ye?
jalan aja udah. Gue nggak kayaknya nggak kepikiran deh bermakna apa tidak. Kayak nyetir mobil. Iya. Gue suka sekali. Dia ini geng gaul ya, asal dia tahu aja DC Dataran Kesindang maskapai penerbangan Stiren Sendora masih setir sendiri. Masih setir sendiri loh. Sampai ke Cisarua masih bisa loh, gue Bandung masih bisa. Anak gue udah bilang, Bu, ibu mesti enggak. Ini my only joy ini. My only joy is nyetir. Dan untuk melatih refleks juga ya. Ternyata begitu. Ternyata. Jadi ya mengalir aja istilahnya ya. Iya, terus mau ngapain lagi? Kita ini iman gue kuat sekarang ini. Gue percaya apa yang terjadi pada sama gue itu Tuhan yang sudah direncanakan, Tuhan sudah meridoi buat Tuhan. Jadi kalau gue minta sesuatu sama Tuhan dikasih, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Kalau nggak dikasih, oke deh. Belum waktunya. Belum waktunya Tuhan kasih. Iya kan? Ada lagunya tuh. Awas lupa. Aduh, iya bilang. Awas lupa. Ya lupa nih. Gak apa-apa, kita sabar menanti aja. Eka dari tadi tuh mau cariin, tapi lagi Eka cariin dia ada satu lupa lagi, dua, tiga. Lama-lama Eka juga lupa, gue mesti cari yang mana gitu kan. Waktu Tuhan selalu pasti yang terbaik. Iya betul. Kalau kadang kita tak mengerti. Hebat loh ibu ini. Melalui cobaan. Siapa lagi? Hebat loh ibu ini hajah, tapi mengerti lagu ini. Pasti yang terbaik. Soalnya memang kalau kita berdoa itu jawaban Tuhan tuh udah pasti 3. Ya, tidak, tunggu. Ya kan? Jadi ya ini cocok sama lagunya. Waktu Tuhan gitu. Dulu tetangga gue kan Oma Putuhena. Tetangga gue sebelah rumah. Jadi mereka suka kebaktian sering-sering. Jadi gue apa? Tuhan ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Karena begini kan, asal tidak disebut tidak disebut Tuhan itu kan untuk semua agama lah. Iya, ya. Tuhan satu. Ya, is Gusti lah ya gitu. Tuhan satu. Iya. Well, anyway, by the way, Busway, aduh senang sekali nih bisa kejumpa ya. Gimana nih Kak Ebi? Akika juga senandung sekali. Pokoknya Eka doain dia sehat selalu, ya kan, terus lancar semua urusan ye. Terus bilang dalam bahasa Tagalog, bye, senang sekali bisa ketemu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan bahasa Tagalog. Sige na nga. Terus? Itu aja sige na. Ya yang panjang dong, apa kek gitu. Coba. Ewan naman eh. Ewan ko lahat eh. Sige na nga. Itu apa artinya? Sampai jumpa. Oo deh gitu. Oh deh. Itu dia ngomong Tagalog tapi kayak Batak. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Bi Cafe. Oke Bi Cafe, makanannya, tempat nongkrongnya oke banget Bi Cafe. Oke, terima kasih ya. Thank you Bi Coffee walaupun gue nggak dikasih kopi. Habis ini minum kopi. Oke, sampai ketemu lagi di Delman Gaul. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Debbie dan Elman bergaul.